Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Nah, kali ini saya mendapatkan tamu yang istimewa, sangat istimewa, Kak Ajun. Barangkali Anda tidak akan asing dengan nama Kak Ajun kalau mau sedikit klik buka di internet. Siapakah Kak Ajun? Nanti setelah ini. Tapi sebelum itu saya ingin bercerita tentang karakter. Saya mulai dari sebuah bangsa yang pada sekian tahun yang lalu dibom dua kotanya, hancur, luluh lantak. Tapi dengan karakter bangsa itu ternyata dalam waktu sangat singkat ya Kak Ajun ya. Iya. Bangkit. Karena karakter bangsa ini luar biasa. Dan ketika ada tsunami Kak Ajun, Masya Allah, bangsa ini sekali lagi diluluh lantakkan dengan tsunami, tapi lagi-lagi dengan karakter mampu bangkit. Dan yang keren ketika banjir Kak Jun, tiba-tiba saja menjadi viral karena di stasiun bawah tanah itu seperti kolam raksasa dengan air yang jernih sekali. Ternyata yang disangka orang kolam itu adalah banjir. Di sana bersih, lepas dari sampah. Bangsa Indonesia sangat butuh karakter positif di dalam dunia pendidikan. Nah, Kak Ajun ini yang merupakan pejuang karakter. Beliau ini secara selintas mulai dari jalanan, anak-anak jalanan didampingi karakter mereka sampai Kak Ajun ini menjadi kakaknya, bapaknya. Bagi istri, suami yang kadang-kadang mengalami masalah, beliau ini tempat curhatnya. Mulai dari kampung ke kampung, dari garasi ke garasi, dari stasiun radio, lalu melanglang kota, seluruh Jawa Timur. Setelah itu Jawa, setelah itu Indonesia, melompat sedikit ke Singapura, Brunei, ke Australia, ke Eropa, dan Arab. Wow. Nah, Kak Ajun ini adalah owner dari Mata Hati. Bagaimana perjuangan Kak Ajun terhadap pendidikan karakter? Nah, Kak Ajun berjuang untuk mengembangkan dan mendidik bangsa ini untuk berkarakter positif. Lewat apa Kak Ajun? Oke, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini untuk para penggemar Prof. Wahyudi termasuk saya. Kalau boleh cerita kembali Prof, sebenarnya waktu saya kuliah itu saya selalu menyempatkan waktu untuk ke panti asuhan Prof. Jadi saya ngajari anak-anak waktu itu. Setelah saya lulus kuliah, kebetulan saya jadi guru TK tahun 2001. Jurusan apa Kak Ajun? Arsitek. Ini patut dicurigai. Jurusan arsitek ngajar TK. Ngajar TK. Keren. Dan tiba-tiba yang dipakai adalah tesis skripsi saya. Sebenarnya Children's Center di Surabaya di Segi 4 Emas itu. Saya mengikuti Children's Center seluas sekitar 4 hektar itu saya desain menjadi Children's Center. Kebetulan yang saya pakai itu juga seperti orang tadi bilang, saya selalu ke perpustakaan Petra untuk membuka majalah Jepang. Karena Jepang waktu itu yang pertama kali Children's Center. Ya Allah. Iya. Berarti apa yang saya ucapkan tadi sama ya? Kita nggak janjian ya. Dan saya waktu itu membuka kira-kira di Asia itu di mana saja. Yang terdekat di Indonesia ternyata Singapura. Singapura itu tahun 2000 itu sudah karakter programnya Jepang, Singapura, Finlandia. Saya akhirnya tahun 2000 saudara, 2000. Terus saya itu jadi sedih, kok Indonesia nggak ada kenapa gitu. Terus saya waktu masuk ke TK kok nggak ada guru laki-laki. Waktu itu kan masih Kak Seto, Kak Kristo kan wah gitu. Moncer. Iya. Terus saya ingin dalam hati itu suatu hari aku pengen jadi kakak deh seperti Kak Seto gitu. Saya mengawalinya yaitu masuk ke sebuah TK di Malang. Ya antara iya dan tidak, saya di depan gerbang sekolah itu masih diam Prof. Jadi suruh masuk nggak masuk, ini bener nggak ya saya akan jadi guru TK. Semua teman-teman
menyaksikan katanya, Eman kamu itu arsitek kenapa harus jadi guru TK karena nggak akan bla bla gitu. Oh iya, beliau ini adalah foto model. Jadi selain arsitek, foto model, kok ya mau jadi guru TK? Iya itu. Dari situ akhirnya saya menemukan passion. Justru kalau saya memulai dari mungkin tidak guru TK, saya tidak setaf sekarang ya. Saya jadi merasa ingin panggung membuktikan bahwa kalau kita itu memahami anak, bahasa anak itu akan jauh lebih mudah untuk memahami karakternya. Disitulah saya sudah mulai untuk mencoba dampingan anak jalanan, terus anak-anak yang kasus hukum. Dan saya masih ingat waktu itu saya mendampingi penjualan anak. Mau dijual ke Singapura, anak itu transit di Medan. Dan saya masih ingat sekali itu Ramadan pernah besok Lebaran. Kami cari uang tadi bisa pulang ke Jawa. Pernah bilang menulis, anak saya juara nulis di Kota Malang gitu. Tapi dari jalanan dia menulis surat untuk kami. Saya masih ingat tulisannya waktu saya baca sampai saya fotokopi gitu. Maafkan saya ya Bapak, surat itu untuk ayahnya. Waktu itu aku sudah punya uang 50.000. Karena belum 100 aku nggak berani pulang. Kalau aku pulang pasti akan dipukuli sama Bapak karena uangku belum 100. Aku akhirnya kembali lagi ke jalanan. Ternyata hanya dapat 17.000. Akhirnya aku mutusin tidak pulang. Terus dia ketemu dengan orang di Ngantang, ternyata itu penjualan manusia. Akhirnya dibawalah dia ke Jakarta ke Medan. Anak ini sempat waktu perjalanan sempat untuk menitipkan surat ke seorang untuk diantarkan di pos, dialamatkan ke LPA Kota Malang itu. Karena surat itulah saya merasa bahwa saya diberi Allah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa menolong. Makanya pernah bilang menulis lalu itu saya sudah pernah diingatkan anak saya. Tulisan itu adalah surat ajaib bagi anak ini untuk meminta bantuan ke kami. 25.000 anak bisa terjual. 25.000. Iya. Anak tidak mau pulang. Lewat tulisan ternyata itu menunjukkan jalan hidup ya. Iya. Dan saya bersyukur sekali diizinkan Allah dengan cerita-cerita seperti itu. Tahun 2009 saya ketemu dengan beliau. Itu pertama kali saya dipeluk oleh beliau. Setelah yang kedua saya pingsan itu. Dan di saat itu saya merasa seperti sama Allah dikasih energi gitu lagi. Kamu ingin ditemani. Dan memang doa Kak Ajun tuh setelah ayah saya meninggal, saya tuh ingin punya figur seorang ayah. Dan hari ini saya tinggal beliau sama ayah angkat saya di Arab, di Aceh. Beliau lagi sakit, mohon doanya. Makanya saya kalau udah ketemu Prof itu saya hanya ingin menjadi anak yang baik. Prof ngasih tantangan apapun, Kak Ajun berusaha untuk melakukan. Dan saya memang kata Prof spesial di karakter aja Kak Ajun gitu. Karena memang saya orang Muslim, Prof minta, ayo Kak Ajun harus membimbingkan Al-Quran, Kak Ajun harus membuktikan bahwa orang Islam itu keren gitu kan. Pada saat ternyata Allah mengizinkan saya harus sampai ke luar negeri, terus terang saya itu waktu di sana jantung saya lemah. Saya tadi ketemu beliau, jadi saya di sana itu sampai Mas Rian itu memperjuangkan saya setiap kali besok mau jalan itu kaki saya dicek bengkak apa tidak. Tapi saya ingat ingat teman-teman itu saya gini, aku harus pulang, aku harus cerita karena ayahku itu suka kalau aku bercerita. Di sanalah Kak Ajun akhirnya benar-benar tahu, oh maksudnya Prof itu ini ya, dengan saya akhirnya bertemu dengan orang banyak, belajar karakternya. Dan ternyata memang setelah Kak Ajun pure di dunia karakter, hari ini Allah memberikan Kak Ajun hadiah yang luar biasa, yaitu jumlah relawan Mata Hati itu hampir 10.000 lebih. 10.000? Apa Mata Hati itu Kak Ajun? Mata Hati itu komunitas relawan program pendidikan yang kami memang di situ mengumpulkan semua orang yang ingin membantu Indonesia, terutama di program karakter. Iya. Dan anak-anak yang sudah ikut program kami itu mungkin sekarang sudah mendekati hampir 60.000 ya. 10.000 sukarelawan dan 60.000 orang yang tersentuh. Iya, tersentuh itu. Prof kan selalu bilang, ayo Kak Ajun jadi samudra. Akhirnya Kak Ajun menambah lagi sampai akhirnya Google mentranslate nama Kak Ajun itu, nama Mata Hati itu. Disitulah Kak Ajun walaupun mungkin belum seperti beliau ya jadi YouTubers, tapi saya bersyukur alhamdulillah ada orang yang mengenal kami dengan cara yang lain. Makanya saya langsung mentranslate praktisi karakter Indonesia karena saya cek di Google itu ternyata tidak banyak yang menggunakan nama itu, praktisi karakter Indonesia. Tidak hanya praktisi saudara, tapi kerja nyata. Bagaimana bisa 60.000 orang tersentuh oleh karakter
terus 10.000 sukarelawan, dan berapa banyak sekolah yang sudah, ini sudah berapa banyak sekolah yang tersentuh. Daerah mana saja Kak Ajun yang bisa disebutkan sekolah? Kalau sekolah, kalau di Jawa Timur itu saya di hampir semua kota, tinggal 5 kota yang belum. Jawa Timur tinggal 5 kota yang belum. Ayo 5 kota, undang Kak Ajun supaya seluruh kota di Jawa Timur tersentuh oleh tangan Kak Ajun. Iya. Jawa Tengah tinggal separuh, Jakarta, ya Jakarta, Jabodetabek itu hampir semua. Kemudian kalau di Sumatera saya masih Aceh, Medan ya. Sulawesi itu belum tersentuh semua, Kalimantan sudah berapa kota, Irian yang belum Prof, kalau Pulau Besar. Indonesia yang belum kesentuh aja Irian. Sebentar lagi Irian, tunggu. Nama Kak Ajun nanti akan tercatat di Irian. Amin. Nah, Nusa Tenggara sudah. Iya. Nusa Tenggara sudah. Dan kebetulan sekarang Kak Ajun mendampingi program di Malaysia. Itu pun karena Prof bilang saya tidak boleh hanya berhenti di nasional gitu. Akhirnya saya putuskan, saya masih di kursi roda waktu itu, saya berangkat ke Kuala Lumpur. Dan yang hebat saudara, Kak Ajun ini ketika memberikan materi, yang membuat saya terinspirasi adalah ketika beliau berbicara itu tidak dalam kondisi sehat. Bagaimana tidak dalam kondisi gula darahnya 600. Gula darahnya 600 yang seharusnya orang tidak bisa bergerak, justru Kak Ajun memberikan ceramah tentang karakter, karena dunia ini tidak bisa ditunda untuk berbuat baik. Nah, saya sering dapat cerita dan melihat sendiri. Jadi ketika berceramah berhenti untuk pingsan. Untuk pingsan. Begitu bangun ceramah lagi. Saya itu jadi malu, jadi kecil, jadi menjadi debu ketika melihat Kak Ajun seperti ini. Nah, dulu di kursi roda. Sebenarnya saya pingsan itu malah senang Prof, karena untuk menghilangkan rasa nyeri. Saya kalau nggak pingsan, nyerinya itu luar biasa. Jadi tangan saya akan lengket kalau saya nggak pingsan. Jadi saya lebih baik pingsan. Makanya anak-anak saya itu saya ajari cara mentepin di kaki. Kalau udah ditotok, saya pasti langsung tertidur. Anda tidak lengket begini? Kalau Anda tidak lengket, kenapa Anda gak ceramah seperti Kak Ajun? Orang yang lengket saja ceramah untuk kebaikan karakter. Justru itulah yang bikin saya berusaha untuk menjadi bagian dari dunia ya sekarang, bahwa kita harus menyelamatkan generasi gitu. Kata Prof kan, ayo Kak Ajun membumikan Al-Quran. Terus Prof bilang, Rasulullah 55 tahun loh Kak Ajun gak bikin duniawi. Saya langsung lagi 55 saya harus ngejar. Akhirnya saya izin ke beliau untuk kuliah lagi. Beliau ACCU, saya senang. Dengan itu saya jadi istirahat. Ternyata tidak, saya tidak istirahat. Malah Masya Allah dikasih Allah tambah lagi. Karena beliaunya itu setiap kali ketemu bikin saya merasa tertantang bahwa tugas dengan program karakter itu tidak simple. Ini butuh kerja orang banyak, butuh kekuatan untuk yakin ya. Bisa dibayangkan teman-teman yang mohon maaf, kita itu merubah satu anak jadi yang mohon maaf dia liar terus juga jadi baik, itu sudah apalagi jutaan. Dan itu kalau kita nggak yakin, Masya Allah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang dulu mantan yang katanya orang preman, yang dulu katanya anak nakal, yang anak-anak yang tidak bisa diatur. Begitu di tangan Kak Ajun, subhanallah, Allah yang menghendaki itu anaknya jadi baik luar biasa. Makanya secara fitrah anak itu baik. Nah, Kak Ajun, siapa saja yang terlibat di sana? Apakah hanya guru-guru Kak Ajun? Tidak Prof, kami semua profesi sebenarnya. Jadi mulai dokter, ayo dokter, para dokter, notaris, pengusaha, petani, ibu rumah tangga, nenek. Jadi sekarang jadi ustadz. Iya, ustadz. Kemudian anak-anak kecil sekarang sudah jadi relawan. Anak kecil jadi relawan dan mereka bisa menjadi mempengaruhi orang lain, teman-temannya untuk menjadi baik. Pagi ini pun Kak Ajun dapat kiriman video dari seorang anak, dia menunggu proyek kebaikan dari Kak Ajun. Nah, apalagi ya Kak Ajun harus kulakukan, aku bahagia dengan menjadi bermanfaat. Itu anak kelas 6 SD. Saya yang teringat Kak Ajun, ketika saya itu dapat pekerjaan itu selalu stres saudara. Dapat tambahan pekerjaan, pekerjaan lagi. Kalau berkaitan dengan Kak Ajun enggak. Isinya apa? Tantangan. Amal. Jadi waktu dulu saya menghapus papan tulis selalu ini tugas papan tulis, menghapus papan tulis lagi. Tapi begitu ketemu dengan Kak Ajun,
beramal untuk menghapus papan tulis. Keren kan? Menghapus papan tulis yang pertama mengeluh, tapi begitu ketemu dengan Kak Ajun malah ini tantangan amal untuk menjadi baik. Perbuatan yang sama, yang satunya menjadi energi negatif, tetapi begitu kita memandang dari sudut yang berbeda Kak Ajun ya, itu bisa menjadi energi yang positif. Jadi yang satu mengeluh, yang satunya justru berpahala. Ya. Ini ada pengalaman seru menurut saya, Prof. Saya dulu penasaran dengan teman-teman di Thailand. Akhirnya suatu hari saya memutuskan untuk pergi ke Thailand dan saya melihat sendiri. Ternyata teman-teman bisu di sana itu memang pasrah, Prof. Jadi hanya mengetuk itu sampai malam hari ada di situ dan hanya membaca mantra. Mungkin kalau kita di Muslim itu yang zikir lah. Iya, harus dia itikaf di masjid gitu ya. Dan sandal itu rapi, Prof. Kalau meletakkan tidak akan menginjak sandal temannya yang lain biar tidak kotor. Sandal hening, saudara. Dan hening, masuk kuil itu hening. Dan ada pertanyaan yang menurut saya seru. Intinya gini, Kak Ajun orang Islam kan sering sujud ya, karena kan setiap sholat kan bajunya orang Islam itu baik-baik ya Kak Ajun. Kalau kami itu sujud itu sudah pasrah gitu. Jadi akhirnya membuat saya itu, oh iya ya Prof, mengingatkan saya seperti itu. Saya membuktikan ya orang Islam itu pejuang karakter loh. Karena Rasul itu juga tauladan utama itu Al-Quran serta itu tentang kasih sayang. Jadi akhirnya saya harus memberikan image itu ke orang-orang yang tidak mengerti Muslim. Karena benar waktu Kak Ajun di Eropa, mereka tanya kenapa Kak Ajun Muslim, kenapa kok Kak Ajun bicaranya seperti itu tertata, kenapa Kak Ajun suka beramal, apa itu beramal. Dari situlah ternyata di sana ya ini qadarullah ya, ada orang-orang yang didatangkan Allah untuk membantu saya. Jadi setiap kali saya di sana saya nggak kenal siapapun, saya juga terkenal dengan bahasa Inggris. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu, terus saya dikasih makanan, ada yang bahu ditunjukkan jalan, padahal saya nggak bisa ngomong. Jadi kalau kamu mau ke kereta di sana, siapa ya orang ini, saya kan tidak kenal. Ternyata memudahkan urusan orang itu, Allah akan memudahkan urusan kita. Itu akan menjadi karakter kalau kita istiqomah ya. Satu saja amalan kebaikan, tapi itu terus akan benar-benar melekat di otak dan itu automatically menyuruh kita untuk berbuat. Dan waktu itu kita memberani beramal itu, Prof. Kalau begitu beramal itu sebetulnya tidak hanya untuk orang lain ya Kak Ajun ya. Iya. Setiap kali beramal sebetulnya kita menanam untuk diri sendiri. Iya, Prof. Itu yang kami rasakan, energi positif, Masya Allah, luar biasa untuk kami semuanya. Dan saya juga salut ya dengan orang-orang yang ternyata mengajari saya untuk self healing. Self healing itu kan kalau apa self healing itu? Self healing itu kan menyembuhkan diri sendiri dari sel itu ternyata hidup kalau kita positif, teman-teman. Aktivitas positif. Saya sampaikan itu selnya akan hidup. Dan itu yang bikin, mohon maaf, dulu ini melepuh semuanya pembuluh darah saya. Ini saksi nyata. Ini sudah nggak ada. Gigi saya itu giginya itu darah semua, jadi goyang. Ini alhamdulillah juga tidak. Ini mengelupas kayak sisi ular waktu itu. Saya pun nggak bisa pakai baju dengan baik, harus dibantu. Itu ternyata saya baru tahu setelah saya belajar self healing. Saya di tapping sama banyak orang itu, terus saya dikuatkan. Waktu Prof ngajari saya di kampus self talk, karena saya juga self talk. Oh ternyata caranya Prof gini. Oh berarti sebenarnya sama ya, ada sesuatu yang sama. Pada saat ketemu dengan teman saya, sahabat saya orang Buddha, pada saat saya tapping, loh Kak Ajun belajar di mana? Enggak, saya diajar waktu saya sakit. Kita juga ada Kak Ajun, tapi kita dengan mantra. Oh saya dengan zikir, saya dengan istighfar. Tapi efeknya sama ya Kak Ajun? Iya, coba terus. Dia yang ngajak saya untuk tapping. Sama Kak Ajun, sama. Itu cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi menyembuhkan diri sendiri. Iya. Itu lewat diri sendiri juga. Jadi berpikir positif. Ini kisah-kisah Kak Ajun tentang bagaimana kekuatan pikiran luar biasa. Mungkin ada seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Nanti setiap kali ketemu dengan Kak Ajun akan saya todong dengan satu topik-topik tertentu ya. Amin, semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman lebih menginspirasi ya. Lebih sukses dari kami. Iya. Apa harapan Kak Ajun dengan mata hati ini? Sebentar. Baru-baru ini dengan mata hati juga bekerja sama untuk mendirikan pondok pesantren, rumah tahfidz, dan baru saja di launching kemarin tanggal 23 Agustus itu kita 2020 kita launching sekolah talenta di Taman Dolan Batu. Iya. Tunggu teman-teman untuk kedatangan Kak Ajun, maka akan di launching sekolah-sekolah di tempat lain, sekolah talenta, rumah tahfidz. Tunggu Kak Ajun.
hanya dikeliling mata, ding, maka akan muncul rumah-rumah yang hebat, pondok-pondok pesantren yang hebat, dan sekolah-sekolah yang hebat. Iya. Apa harapan Kak Ajun ke depan dengan pendidikan karakter ini? Saya berharap memang negeri ini akan semakin baik kalau semua rumah di Indonesia adalah surga bagi anak-anak, baik di jannati itu. Ayah yang baik, ibu yang baik, tetangga yang baik, kakak yang baik, saudara yang baik, guru yang baik, semuanya baik. Insya Allah itu akan memberikan efek luar biasa. Karena power of human itu sebenarnya sudah diteliti sudah sangat lama sebelum manusia diturunkan di bumi pun sebenarnya ini sudah ada rencana yang kita mungkin sampai masih sibuk ya mencari itu, sampai akhirnya kami juga akhirnya ingin mengambil sebagian kecil bahwa generasi ini harus diselamatkan dari karakter. Jika akhlak tidak dijunjung di atas ilmu, maka generasi kita akan luluh lantak dan habis. Kami tidak mau menyesal dengan apa nantinya generasi ini, dan saya terima kasih dibimbing oleh beliau. Saya bukan orang hebat, tapi saya ingin membuat orang lebih hebat. Itu kami mata hati menjadi bagian keluarga Indonesia, dan kami ingin Indonesia ini terbukti seperti Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda, saya akan menggenggam dunia. Di base camp ada 10 pemuda yang selama ini saya pertahankan selama hampir 12 tahun ini untuk membantu kami, dan kami buktikan anak-anak muda itu powernya luar biasa. Karena apa? Mereka bersama orang-orang yang luar biasa gitu. Dan Anda yang menonton channel ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan akan menjadi luar biasa lagi kalau Anda mengaktualisasikan, mewujudkan pikiran positif menjadi karya positif. Begitu Kak Ajun? Iya. Baik, terima kasih Kak Ajun. Sama-sama. Iya, semoga ini masih bersambung, ini masih pertemuan bersama dengan Kak Ajun. Nanti bertemu lagi dengan Kak Ajun berikutnya. Amin ya Allah, amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.